Jepang adalah gudang budaya unik dan ilmu pengetahuan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Tapi banyak juga kebiasaan yang cenderung aneh, namun banyak dilakukan oleh masyarakat Jepang itu sendiri. Sampai-sampai banyak yang menular ke negara lain termasuk ke Indonesia. Jepang juga memiliki kebiasaan aneh lainnya, yang bahkan bukan dipandang sebagai suatu hal positif bagi masyarakat negeri Sakura itu sendiri. Kamu pasti sering mendengar seorang menyebutkan kata otaku, entah itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kata-kata itu sudah tidak asing lagi bagi para penikmat anime, walaupun hanya sekedar menonton dan tidak terbilang menjadi hobi sehari-hari. Tapi, tidak sedikit juga orang dewasa atau remaja yang menyukai anime di Indonesia. Dan ini membuat kata otaku tidak asing lagi di telinga kita. Definisi dari otaku sebenarnya sedikit jauh dari pemahaman para pecandu game dan pecinta anime. Lebih lagi pada netizen yang maha benar dengan segala teorinya. Otaku sendiri memiliki makna seorang yang sungguh-sungguh menekuni hobinya. Singkatnya, seseorang yang terobsesi terhadap hobinya. Contohnya, seseorang yang sangat menyukai gambar, lalu menekuni hobi menggambarnya sampai menjadi desainer atau mangaka profesional bisa juga disebut sebagai otaku. Begitu juga dengan hobi lainnya, seperti menulis, yang benar-benar ditekuni sampai menjadi seorang penulis hebat, juga bisa disebut sebagai otaku. Seseorang yang sangat menyukai game online, benar-benar menekuni hobinya sampai dia mempelajari sampai ke akar-akarnya, mulai dari programming, bahasa Inggris, dan pada akhirnya menjadi pro player atau bahkan produser game itu sendiri, dapat dikategorikan sebagai otaku. Seorang anak yang sangat mencintai bola sampai berteman dengan bola dan pada akhirnya menjadi pemain sepak bola hebat juga bisa disebut sebagai otaku. Singkatnya, orang-orang yang menekuni hobinya dengan sepenuh hati, sampai ketika di mana kita bisa kita bayangkan adalah seorang otaku. Chapter 2, Etimologi. Jepang punya banyak aturan untuk memanggil orang lain. Jika kamu memanggil orang lain yang tidak kamu kenal dengan sebutan anata, kamu mungkin akan dianggap aneh dan dijauhi secara sosial. Otaku berasal dari istilah Jepang yang merujuk kepada rumah atau keluarga orang lain. Kata ini sering digunakan sebagai kata ganti orang kedua. Bentuk slang modern dari otaku ditulis penuh dengan aksara hiragana atau katakana untuk membedakan maknanya dengan makna terdahulunya. Istilah ini berasal dari percakapan antara penggemar anime yang selalu menyapa lawan bicaranya dengan sebutan otaku atau yang artinya Anda, yang merujuk kepada orang-orang yang menyukai hobi yang sama dengan mereka. Chapter 3, Sejarah. Istilah otaku pertama kali diperkenalkan oleh komikus Nakamori Aoko dalam artikel berjudul Otaku no Kenkyu, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut penelitian tentang otaku. Artikelnya dimuat dalam majalah Buriko, dalam artikel yang bersambung dari bulan Juni hingga Desember 1983. Istilah otaku digunakan untuk menyebut penggemar berat subkultur seperti anime dan manga. Pada waktu itu, masyarakat umum sama sekali belum mengenal istilah otaku. Media massa yang pertama kali menggunakan istilah otaku adalah Radio Nippon Broadcasting System yang mengangkat segmen Otakazuko no Jikai, atau dalam bahasa Indonesia, situasi di kalangan otaku. Pada acara radio yang protes, istilah otaku zuko secara pria suku otaku digunakan untuk menyebut kalangan otaku, mengikuti sebutan yang sudah ada untuk kelompok anak muda yang menyukai akhiran kata zuko, seperti Bosozuko atau Teknokozuko. Pada perkembangan selanjutnya, sebutan otaku digunakan untuk pria lajang yang mempunyai hobi anime, manga, idol, permainan video game, dan komputer pribadi tanpa mengenal batasan umur. Istilah otaku juga banyak dipakai untuk menyebut wanita lajang, atau wanita yang sudah menikah yang membentuk kelompok bersifat kecil berdasarkan persamaan hobi mereka. Tapi anehnya, kalangan yang berusia 50 tahun ke atas, yang merupakan penggemar berat hal kultur atau terus mengejar prestasi di bidang akademis, jarang sekali dan hampir tidak pernah disebut sebagai otaku. Chapter 4, Otaku sebagai Inhan. Tidak diketahui sejak kapan awalnya istilah otaku digunakan secara derogatif sebagai sebutan bagi anak laki-laki dengan kebiasaan aneh yang tidak dimengerti oleh masyarakat umum, tanpa memandang orang tersebut menyukai hobi atau tidak. Anak perempuan di Jepang sering menggunakan istilah otaku untuk anak laki-laki yang tidak populer di kalangan perempuan, tapi sebaliknya istilah ini tidak pernah digunakan untuk merujuk pada perempuan. Penggunaan istilah otaku sering dikritik sebagai praduga atau perlakuan diskriminasi terhadap seseorang. Chapter 5, Wibu. Arti dari wibu adalah sebuah istilah yang diberikan untuk orang-orang asing yang tinggal di luar Jepang dan sangat menggemari sampai seolah-olah terobsesi dengan segala sesuatu yang berbau Jepang. Makhluk inilah yang membuat orang awam yang belum kenal dengan dunia otaku melabeli dan akhirnya menafsirkan otaku sebagai kelompok garis-garis yang tidak akan melakukan apapun dan berakhir menjadi sampah masyarakat. Istilah wibu sendiri tidak ada yang tahu dari mana awalnya. Para wibu menganggap jika budaya Jepang dan segala bentuk kehidupan di sana adalah bentuk budaya yang paling baik.
Bahkan ia akan mendiskreditkan budayanya sendiri. Contohnya, seorang pemuda Indonesia yang mungkin tak suka baca komik atau tak suka menonton anime, namun cita-cita untuk tinggal di Jepang. Ia akan mengidolakan budaya Jepang dan tiap perkataannya selalu ada unsur Jepangnya. Meski tinggal di Indonesia, pada tahap yang lebih parah, mereka bahkan tidak suka dan membenci budaya tradisional Indonesia sendiri. Makhluk ini akan berkuar-kuar di hadapan orang lain atau media sosial, seolah-olah dia tahu segalanya tentang Jepang, padahal bisa jadi mereka hanya asal tahu dan memiliki wawasan yang sangat sedikit. Mereka sangat mengganggu, bahkan untuk seorang otaku sekalipun. Tadaima.